Langkah-langkah seperti apa sih Pak untuk dapat mendukung sekolah di bawah naungan Kementerian Perindustrian ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube kita di Creativity of OSIS. Nah, hari ini balik lagi sama MC Gisel di sini sebagai MC yang mungkin bakal mewakilin semua kegiatan pertanyaan kalian nih. Nah, mungkin buat kalian yang first time, apalagi buat adik-adik kelas kali ya, yang belum tahu emang siapa sih MC-nya, pembawa acaranya nih. So, perkenalin diri dulu, nama aku Gisla Laura Putri dari kelas 12 Analisis Pengujian Laboratorium 1 sebagai pengurus OSIS SMK SMTI Bandar Lampung. Nah, oke, udah kenalan nih ya sama Gisel, udah tahu dong siapa MC-nya, udah tahu kelasnya dari eskul apa. Nah, kali ini juga nih kita tuh kedatangan guest star gitu lah, bintang tamu tuh yang spesial banget, ibaratnya tuh kayak martabak spesial kasih kacang lah ya. Nah, yaitu Pak Yoko selaku perwakilan BPSDMI. Nah, untuk Pak Yoko mungkin bisa perkenalkan diri lebih dulu Pak. Iya, terima kasih MC Gisel. Ya. Tapi bukan yang terkenal itu ya? Bukan, Oke, bukan. baik. Sampai akan terkenal juga kok sepertinya. Ya, saya Setioko Pramono, bisa dipanggil Yoko. Saya dari BPSDMI. Kebetulan sekarang posisi saya adalah pejabat fungsional pembina industri Madya. Oke, jadi ini pertama kalinya ya Pak ya datang ke SMTI gitu ya? Oh, tidak pertama kali, tapi pertama kali ngadepin Mbak. Ya, maksudnya siswa baru ya kan Pak, Iya. baru mau lulus. Eh, Mungkin kena udah pasti, tapi kan baru lihat gedung-gedung yang baru yang direnovasi nih ya kan Pak, lihat gedung-gedung yang baru nih. Kira-kira tuh first impression lah, kesan pertamanya Bapak datang ke sini tuh gimana Pak? Dari dulu tuh saya selalu diajarkan dan diberitahu bahwa kalau masuk sekolah itu seperti masuk kayak tempat mewah atau kayak mall. Dan ini cukup representatif untuk bisa dibilang seperti itu. Jadi ketika anak-anak mau belajar tuh anak-anak masuk ke tempat yang enak untuk di mana dia belajar. Dan ini telah memenuhi syarat lah untuk dilihat sebagai tempat belajar yang cukup representatif. Oke, nah mungkin kan kayak anak-anak siswa baru nih akan Pak yang masuk SMTI sendiri nih masih bingung sih sebenarnya tujuan BPSDM ini seperti apa, kinerjanya tuh yang bagaimana, maksudnya kayak BPSDM ini tuh apa sih gitu. Nah, itulah salah satu tugas yang tidak tertulis dari BPSDMI menurut saya adalah membuat mbak-mbak tadi yang bingung itu menjadi tidak bingung. Ketika mbak-mbak sudah tidak bingung, berarti kita sebagai unit pendidikan di bawah Kementerian Perindustrian itu bisa berbagi best practice, terutama untuk pendidikan, pengelolaan pendidikan vokasi industri yang mengimplementasikan dua sistem di Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan seperti yang kita tahu sekolah SMK SMTI sendiri juga punya sistem program dual DS, dual system gitu Pak, atau yang kita singkat tuh DS. Ya. Nah, kan tadi juga seperti yang Gisel tahu infonya, Bapak habis dari penandatanganan MOU gitu ya Pak ya, penandatanganan MOU terkait tentang link and match. Nah, sebenarnya nih pandangan Bapak sendiri nih terkait program link and match yang berlaku di Kementerian Perindustrian itu bagaimana sih Pak? Oh, menurut saya terkait dengan program link and match yang sekarang kita lakukan itu harus dipantau, dievaluasi dan ditindaklanjuti. Artinya praktis-praktis atau implementasi yang belum bisa berjalan dengan baik itu, nah sekarang ini kita perbaiki. Yang sudah berbaiki dan sudah bagus kita tingkatkan. Jadinya menurut saya program link and match itu akan menjadi program yang panjang, berkelanjutan dan keroyokan. Artinya nggak bisa kita sendiri yang melakukan, tapi butuh banyak pemangku kepentingan yang ikut berperan dalam melingkan unit pendidikan dengan industri. Iya. Apalagi kayak sekolah-sekolah kejuruan ya kan Pak. Nah, sejauh ini kan apa yang kami tahu tuh kurikulum yang kami pelajari saat ini itu sudah selaras dengan industri. Nah, lalu langkah-langkah seperti apa sih Pak untuk dapat mendukung sekolah di bawah naungan Kementerian Perindustrian ini untuk terus ibaratnya untuk terus-menerus mengikuti program link and match inilah. Ya, yang perlu dilihat itu adalah industri akan terus berkembang. Berarti industri akan membutuhkan teknologi baru, jenis kompetensi yang baru. Nah, disitulah unit pendidikan yang salah satunya ini di SMTI Bandar Lampung ini harus catch up, harus beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan industri.
Jadi penyelarasan itu bukan one stop point, tapi adalah never ending activity yang harus dilakukan oleh SMTI. Nah, ketika sudah dilakukan, mungkin Mbak bahkan belajar hal yang sama, mungkin nanti ada Mbak belajar yang berbeda karena memang industrinya butuh yang beda. Oke. Nah, Jadi seperti kayak itu. nggak boleh stuck di tempat yang sama gitu lah ya Iya, Pak, harus kayak terus pacaran aja lah. berevolusi. Betul. Kalau udah stuck sama mantan jangan lagi cari mantan yang lain. Waduh, berat ya bahasannya mantan. Nah, mungkin menurut Bapak sendiri sih, apa sih Pak kelebihan sekolah di bawah naungan Kementerian Perindustrian dibanding sekolah kejuruan yang lain gitu? Nah, sekarang saya balik tanya sama kamu. Kira-kira kamu ngeliat nggak ada kelebihan kamu sekolah di sini? Oke, menurut Gisel sendiri nih Iya ya. dong, Kalau menurut coba. Gisel sendiri sih karena karena kita tuh di bawah naungan Kementerian Perindustrian, otomatis kita kayak punya relasi lah, punya temen, punya relasi, punya MOU atau punya perjanjian lah ibaratnya, punya itu tadi sama perusahaan-perusahaan industri yang nantinya mungkin kita lulus bisa direkrut sama mereka karena kan kita juga punya program praktik kerja industri, jadi kita lulus siapa tahu bisa penilaian kita bagus di mereka, kita direkrut gitu kali Pak, kalau menurut Gisel. Berarti bukti bahwa apa yang kita coba lakukan tuh telah dimengerti walaupun ya di dasar ya oleh adik-adik semua. Nah, itu hanya satu bagian atau filosofi dasar sekolah Kementerian Perindustrian itu seperti apa. Artinya kita mencetak sesuatu berdasarkan dari kebutuhan industri, dari demand side-nya. Demand side-nya minta A, kita bikin A. Jangan demand side-nya minta B, kita bikin A. Nah, ini kita harus kembali lagi harus beradaptasi dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Dengan demikian, yang dicetak sama dengan yang dibutuhin, habis nggak? Nggak sih. Habis. Ya, kalau ada sisa, nah itu nanti yang kita dorong, baik itu bisa melanjutkan sekolah atau wirausaha. Iya. Nah, dari tadi kan kita bahas tentang link and match. Mungkin masih banyak yang belum tahu sih sebenarnya apa sih Pak link and match itu? Kamu udah punya pacar? Enggak ada. Nah, ketika nanti kamu pacaran, kamu akan mungkin mengerti konsep dari link and match sederhana itu. Artinya ketika dua pihak ingin berhubungan, bekerja sama, harus ada yang link dan harus ada yang match. Nah, ini kita umpamakan dengan kegiatan link and match di sekolah dengan industri. Jadi link and match itu secara sederhana adalah bagaimana upaya sekolah itu bisa memenuhi kebutuhan industri, yang dalamnya itu nanti ada banyak tuh urut-urutannya. Kembali lagi kayak analogi pacaran. Jadi menunya orang pacaran itu pertama harus ngerti di mana dia kerjanya apa. Jadi nanti ketika pacaran itu saling mengerti kapan waktunya pacaran, kapan waktunya sekolah, misalnya begitu. Itu kita samakan dengan kurikulum. Lalu juga kerjasama dengan industri. Kalau di link and match itu terkait dengan pelatihan untuk guru-gurunya juga. Nanti ada penyesuaian atau pencocokan dari fasilitas yang ada dipunyai oleh sekolah juga dengan apa yang dipakai di industri, sehingga nanti kamu Gisel ketika kamu pakai praktik di sekolah, ketika nanti selesai praktek dan kerja, alatnya bisa sama atau minimal ya selaras dengan apa yang dipakai di industri. Kurang lebih analogi sederhananya seperti itu, sehingga sudah ngeling nih gitu, prodinya ngeling dengan kebutuhan industri dan itu juga nge-match dengan apa yang industri butuhkan gitu. Nah, terus manfaat siswa ngikutin program link and match ini seperti apa sih Pak? Ya, kamu punya ekspektasi setelah lulus mau ngapain? Mau kerja sih Pak, niatnya. That's it. Jadi program itu utamanya adalah apa yang kamu pelajari itu kepake nanti setelah kamu kerja gitu, atau mau lanjutkan kuliah kepake juga gitu. Misalnya kamu nggak mau kuliah pun juga mau wirausaha, yang kamu pelajari itu akan membantu kamu membentuk menjadi apa kamu nanti setelah sekolah, seperti itu. Nah, kan seperti yang kita tahu ya Pak, karena pandemi kayak gini nih, suasana pandemi COVID seperti ini tuh banyak perusahaan-perusahaan yang bisa dikatakan pengurangan karyawan atau bahkan mirisnya sampai gulung tikar lah. Nah, lalu apa sih solusinya gitu Pak dari link and match ini ke perindustrian yang seperti itu dan kondisi kita yang sekarang saat ini? Analoginya kembali lagi kepada pacaran. Kalau ketika hubungan itu tidak membaik, maka komunikasi adalah jalan yang
paling solutif untuk bisa dilakukan. Oke, industri sedikit mengerem, lalu kita harus berkomunikasi. Kira-kira apa yang bisa kita tetap kerjasamakan, sementara semuanya melambat, aktivitas pembelajaran melambat, akses magang atau prakerin pun juga melambat. Iya, Nah, ini betul. harus kita carikan solusi yang mutual, artinya selama industri sedang melambat, ya kita harus bisa membekali siswa-siswa itu sehingga kemungkinan-kemungkinan kompetensi yang hilang akibat perlambatan ini tetap bisa tertutupi. Nah, yang paling kelihatan itu adalah yang terkait dengan digitalisasi. Digital talent itu menjadi hal yang mau nggak mau Mbak Gisel dan teman-teman ini harus punya kan. Iya, betul. Dulu yang kita nggak pernah begini pakai masker terus online all the time, sekarang harus. Iya. Berarti kemampuan teman-teman adik-adik semua untuk equip dengan digitalization jauh lebih cepat dipunyai ketimbang yang dulu kita anggap buat someday kita akan punya itu. Nah, sementara kita menunggu, ya kita shape atau mengasah kemampuan digital dulu ya gitu. Oke. Nah, setelah program Link and Match ini Pak terlaksana nih, lalu langkah selanjutnya untuk sekolah di bawah Kementerian Perindustrian itu seperti apa? Karena kan juga sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan gitu juga sudah melangkah ke arah yang sama nih dengan kita. Lalu jadi kayak apa sih solusinya gitu? Biar kayak kita tuh biar selangkah bahkan 1000 langkah daripada mereka gini. Ya, tujuan utama dan tujuan yang mendasar dari adanya sekolah Kemenperin itu kan untuk menyediakan SDM industri yang kompeten dan siap kerja. Iya. Jadi selama tujuan itu tercapai, maka tantangan-tantangan ke depan itu akan selalu menjadi menu utama dari sekolah dan pendidikan tinggi di bawah Kementerian Perindustrian. Kita punya konsep baru nanti, mungkin di lain waktu kita bisa detailkan lagi terkait dengan konsep pengembangan unit pendidikan di bawah Kemenperin menuju corporate university. Nah, itu menjadi kiblat atau tujuan kita setelah kita selesai dengan Link and Match dan dual system sudah berjalan dan tinggal dikembangkan, maka kita menuju ke corporate university. Demikian. Oke. Nah, jadi menurut Bapak sendiri nih, bisa nggak sih Pak ngasih pesan ke siswa-siswa kita, apalagi yang mau lulus nih kayak Gisel, kayak teman-teman seangkatan Gisel bentar lagi mau lulus, untuk ngadepin dunia industri nanti itu Pak? Kata siap itu ketika Anda lulus, kata siap itu nanti menentukan industri. Jadi selalu bekali Anda, adik-adik semua itu dengan sesuatu yang future inginkan, gitu. Sekarang future adalah digitalizations. Jadi no turning back untuk adik-adik semua itu belajar digital, equip dengan digital, semua cakap internet. Nah, itu adalah future. Jadi tidak boleh, tidak bisa. Itu bekal yang utama tanpa menghilangkan kemampuan teknikal yang menjadi nafas dari sekolah-sekolah kejuruan atau vokasi di Kemenperin. Oke, makasih buat Pak Yoko untuk udah bantu jawab pertanyaan, bahkan ngasih pesan nih buat teman-teman seangkatan semua. Mungkin itu yang bisa kita bahas kali ini kali ya Pak. Sebelumnya Gisel juga mengingetin teman-teman semua yang sekarang lagi sekolah offline untuk tetap matuin protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap pakai maskernya, cuci tangan, bawa hand sanitizer. Karena ya kita tahu seperti saat ini pandemi COVID itu tetap ada. Jadi so stay safe, stay healthy. Dan ya satu lagi, kalau kalian mau kasih ide atau saran nih tentang tema podcast Kak selanjutnya, undang dia dong. Kita membahas apa sama dia. Kalian bisa komen di kolom komentar kita. Itu aja sih Pak podcast kita hari ini. Terima kasih mau datang ke podcast kita. Buat teman-teman hari ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Gisel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.